Sesaat lagi, Anda akan ikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Cycle Institute. 98.5 FM Update di Udemy Station. Kembali lagi saya Santi Rosalia masih bersama Anda hari Jumat ini selama kurang lebih 2 jam dari jam 10 sampai jam 12. Kita akan bersama-sama sinau atau belajar bareng, tentu saja bersama sosok-sosok yang kami hadirkan dalam program-program kami. Dan jam 11 ini sampai dengan jam 12 nanti ada Titik Berangkat bersama Kang Fuad Adi. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan juga penulis dan juga direktur ICS di Semarang dan aktivis IBAN Semarang. Kita langsung menyapa beliau saja. Selamat siang dan Assalamualaikum Kang. Selamat siang, Mas Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Kang? Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tampaknya lelah, letih, kurang bergairah. Biasalah. Oh, biasalah. Perut. Lagi peak kegiatannya. Ya, Kang. Hari ini kita akan ngobrol tentang titik awal Anda menentukan titik akhir. Dan barangkali ini juga menjadi satu pelajaran bersama ya Kang. Setiap sesuatu yang ada di sekeliling kita sebetulnya bisa menjadi media untuk belajar atau yantra alat kita belajar. Nah, peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka juga. Beberapa hari yang lalu ya, sahabat kita juga kehilangan putranya yang pertama dan sempat ketemu beberapa kali. Dan nggak tahu ya, saya sering sekali ditemukan dengan sosok yang tiba-tiba akan pergi itu ada kesan gitu ya. Oh subhanallah itu. Nah bagaimana ini Kang ya? Bisa kita melihat titik awal kita sehingga nanti kita bisa menentukan titik akhir dan kayaknya nyaman ya. Tapi apa yang dilakukan kan di luar kesadaran juga ya Kang Fuad ya. Iya, pelajaran dari situ kita ya sama ya, kita juga dulu pernah mendiskusikan bahwa terkadang kita itu baru tahu atau kita baru menyadari bahwa sebetulnya yang sejatian dari titik berangkat kita itu apa sih? Itu justru ada yang ditemukannya itu justru ketika kita sudah tiada, kemudian terungkap kayak dari putra sahabat kita gitu kan. Yeah. Begitu beliau kemudian meninggalkan kita, satu persatu hal-hal yang dulu tidak kita tahu, sisi baik yang ternyata itu menjadi fondasi sampai akhir hayatnya. Oh, kenapa di akhir hayatnya dia itu ada semacam tanda-tanda semesta yang menegaskan bahwa seseorang itu baik. Kemudian diruntut, oh ternyata dia pernah melakukan kebaikan di sini, pernah melakukan kebaikan di sini. Ya itu orang tuanya bahkan mungkin tidak tahu. Yeah. Nah, artinya kalau kita yakin bahwa segala hal yang itu kita tanam menjadi sebuah kebaikan itu mungkin kita tidak bisa lihat ketika masa hayat kita. Tapi begitu kita pergi itu menjadi penanda bahwa ya kita memiliki sebuah niat yang baik yang kemudian punya dampak sampai di akhir hayat kita gitu. Yang tidak kita duga juga. Dan ini memang sebuah ya bagi saya sih sebuah ujian ya. Yeah. Kalau kita belajar soal kedalaman dari sebuah keikhlasan dari kebaikan kita itu ya sama sekali mungkin bukan soal saja harapan yang pernah kita kita bersit di dalam diri kita sendiri, tapi bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Tapi pada akhirnya muncul juga gitu bahwa kita ada sisi yang membekas gitu ya, kebaikan yang pernah kita toreh itu ternyata membekas pada akhir. Iya. Kita banyak belajar. Betul. Gitu. Iya, dan hari ini juga Santi masih berduga juga karena semalam salah satu dosen di Unisula itu
beliau tadi malam baru diinformasikan gerah, Kang. Jantung dan stroke masuk rumah sakit, tapi pagi hari grup sudah ramai kalau beliau wafat. Dan terakhir 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, masih mengajar dan meninggalkan tugas, saya belum selesai mengerjakan dan mengumpulkan, Kang. Wah, ya Pakai bukan. tulis tangan harusnya, saya bilang. Kenapa harus tulis tangan, Pak? Iya, biar saya tahu tulisanmu. Begitu. Dan ya, kesan-kesan itulah yang kadang-kadang ya nggak kepikiran ya. Itu adalah ucapan terakhir beliau, dan semoga husnul khotimah. Itu aja. Yes. Titik awal Anda menentukan titik akhir. Dan ini semua orang pengen ya, Kang. Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan hanif, maka kita pulang pun pengen dalam keadaan hanif. Dan proses yang berjalan ini, bagaimana kan kita bisa terus tertarik ya, artinya ada magnet terus yang meluruskan ketika kita berbelok, karena jalan itu kan tidak selamanya lurus, ada tikungan dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk terus memiliki magnet untuk kembali lagi ke jalan yang sesuai dengan mandat atau amanah kita, di mana nanti titik awal itu akan bisa sampai pada titik akhir sesuai yang menjadi garis kita. Ya, kalau kita kembalikan keadaan kita itu kan bahwa niat menentukan sebuah perbuatan. Nah, hanya niat yang paling murni itu yang tahu sebenarnya diri kita sendiri. Bahkan kadang juga tersamar. Bisa jadi dalam kita beramal baik, maksud awal ya semata-mata bahwa ini sebagai panggilan untuk saya sebagai manusia harus berbuat baik. Apakah itu bersedekah, ataukah kemudian itu mengawal seorang gitu kan, atau melakukan sebuah ibadah dari yang kita yakini gitu. Nah, di tengah perjalanan, misalnya kalau contoh di ilustrasi saya itu ada kan, saya pernah juga diceritain sama temen gitu. Ketika beliau tertarik untuk membuat biro umroh gitu. Pada niatan yang itu memang membantu seseorang untuk menjalankan sebuah ibadah umrah, itu menjadi suatu nilai yang luhur gitu. Iya. Nah, tapi di perjalanan ketika kemudian ternyata ada feedback, ada impact ke pribadinya. Ya, mungkin ini patut disyukuri. Begitu beliau membuka itu, kemudian beliau bisa umroh, ikut serta umroh di sana, lalu dia bisa memanjatkan doa-doa, lalu pulang, bisnisnya lancar. Nah, kalau dari awal niatnya itu membantu, kemudian ternyata dia mendapatkan reward yang setelah dia melakukan itu, nah, disinilah kadang kita menjadi berada dalam titik uji. Apakah reward dari kebaikan yang itu kembali ke diri kita itu pada akhirnya kita tempatkan sebagai sebuah ya reward yang pantas untuk kita syukuri, atau kemudian mengalihkan tujuan dari sebuah kebaikan. Oh, ternyata kalau aku begini aku bisa mendapatkan ini loh. Nah, terkadang perjalanan itu begitu. Jadi yang semula itu hanya menjadi sebuah dampak karena saya membantu seseorang, kemudian saya mendapatkan kebaikan, atau ketika saya membantu orang kemudian saya mendapat bonus misalnya, lalu yang tadinya bonus itu hanya sebagai dampak dari apa yang kita lakukan, akhirnya karena kita menikmati itu jadi tujuan. Oh, aku akan berbuat itu deh, biar nanti dapat bonus lebih gede lagi. Saya akan berumroh lagi lah, agar nanti usaha saya bisa lancar lagi. Apakah itu salah? Mungkin tidak. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kemurnian niat lagi tadi, ya itu akan menjadi pondasi dari titik berangkat kita itu apa sih? Apakah itu akan bergeser dari kemurnian yang memang muncul dari
tulus, atau kemudian ada sisi harap lain yang itu menjadi motivasi dari titik berangkat kita itu. Iya. Walhasil akan tetap berangkat ya dari walhasil itu akan tetap berada di niat awal di dalam kolbun itu tadi ya Kang ya. Walaupun dalam prosesnya tadi ada digoda, jadi harus kalkulasi lagi. Oh kalau saya berangkat lagi maka akan lebih. Nah itu kan kalkulasi manusia ya tentu saja ya. Nah Kang Fuad, kita akan dengarkan dulu ilustrasinya dari Kang Fuad ya. Saya sempat diingatkan saya mantan meredaksi Mbak, insertnya belum diputar. Ya ini namanya juga manusia kan. Oke, baik. Kita dengarkan dulu ilustrasi dari Kang Fuad. Titik berangkat, titik awal Anda menentukan titik akhir. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Seorang teman dengan penuh semangat pernah bercerita kepada saya kalau dia mendapatkan tawaran untuk bekerja sama membuka jasa biro umroh. Lalu saya tanya balik kepadanya, apa yang membuatmu tertarik untuk mengambil kerjasama ini? Dia ceritakan kalau kita berhasil menggandeng 10 atau 20, saya agak lupa sih, calon jamaah, maka kita akan mendapatkan satu seat gratis ikut berangkat umroh. Bayangan kalau itu bisa kita lakukan berulang kali, maka kita sangat punya peluang untuk bisa beribadah umroh berkali-kali dalam 1 tahun misalnya. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Selain itu, ini pengalaman pribadi saya ya, kata teman saya. Pada tahun di mana saya berkesempatan bisa beribadah umroh, sepulang dari umroh, pada tahun itu bisnis saya menjadi lancar. Tidak cuma lancar bahkan, tapi cukup membukukan profit yang lumayan besar. Tetapi pada tahun di mana saya tidak berkesempatan menjalankan umroh, bisnis saya berjalan biasa-biasa saja. Jadi saya membayangkan, andai kata saya beneran bisa membuka jasa biro umroh, lalu saya berkesempatan bisa berumroh berulang kali, saya punya keyakinan bisnis saya akan selalu dalam kondisi yang sangat baik. Merespon cerita teman saya itu, saya sampaikan, memang sih kalau kita membantu seseorang, apalagi untuk memudahkan dia bisa menjalankan keyakinan ibadahnya, itu sungguh sesuatu yang mulia. Karena tidak sedikit masyarakat kita yang kesulitan atau repot kalau harus mengurus segala administrasi berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri, belum lagi kerepotan-kerepotan saat mereka menjalankan ibadah umroh. Tapi kalau niatannya agar kita mendapatkan dampak terhadap kelancaran bisnis kita, ya tidak salah juga. Semuanya menurut saya tergantung dari niatan dan titik berangkat kita. Apakah untuk sesuatu yang luhur dan berorientasi jauh sampai ruang batas dunia, atau semata untuk kembali ke keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri. Dua-duanya bisa saja menurut saya. Dari mana titik berangkat Anda, maka dari situlah potensi Anda akan mendapatkan sesuatunya. Titik awal Anda akan menentukan titik akhir Anda. Ya. Dan itu memang begitu adanya ya Kang ya. Titik awal itu akan menentukan titik akhir. Jadi apapun proses perjalanannya, itu akan kembali lagi pada titik awal itu. Baik Kang, ini sudah ada yang bertanya langsung di WhatsApp. Kita buka saja dari Ibra. Nama saya Ibrahim. Saya ingin bertanya kepada Pak Fuad. Pak Fuad bicara soal titik berangkat. Kadang-kadang kita punya niat baik Pak, tetapi dalam proses
kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi seseorang meresponnya kurang begitu baik, bahkan mungkin kita pernah membuat dia terbebas dari sebuah jeratan yang menyesatkan, tetapi dia tidak pernah berterima kasih, bahkan mungkin melupakan kita. Bagaimana ini, Pak, kalau kita menemukan kondisi-kondisi seperti ini? Apakah berarti saya waktu itu melakukan kebaikan masih pamrih saja? Ibra, terima kasih. Ya, jadi ya ada sisi-sisi sendiri yang itu memang bisa jadi itu di luar dari jangkauan yang bisa kita sentuh. Gitu. Tetapi apapun, perwujudan dari sebuah kebaikan itu pada satu sisi dia menjadi sebuah alat uji bagi niatan kita. Di sisi lain juga dia menjadi sebuah bukti bahwa kebaikan itu akan berbalik kepada kebaikan. Bahwa kemudian wujudnya berbeda. Misalnya apa yang dialami oleh Mas Indra gitu. Terima kasih itu bisa jadi datangnya bukan dari seseorang yang kita bantu. Tapi begitu itu berangkatnya adalah dari sebuah niatan yang sungguh-sungguh dan dari kemurnian hati Mas Ibra, mungkin dalam rentetan kehidupan yang lain di sisi Mas Ibra, di luar dari orang tersebut atau bagian-bagian kehidupannya Mas Ibra yang lain, justru ada hal yang lebih baik yang mungkin tidak pernah diduga juga. Jadi kadang kita berharap dari seseorang yang habis kita bantu, bahwa kita berharap ada kebaikan yang setimpal dari apa yang kita bantu, dan itu manusiawi. Makanya kita juga diajarkan untuk bisa berterima kasih. Nah, berterima kasih itu sebetulnya diperuntukkan bagi orang yang telah mendapat kebaikan dari orang lain. Tapi bagi seseorang yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, ajarannya adalah ya untuk tidak mengharap sesuatu lagi. Nah, kan menjadi sama-sama. Kita menempatkannya terkadang kan terbalik. Berterima kasih itu menjadi kewajiban saya ketika saya berhadapan dengan Mbak Santi yang telah memberikan kebaikan kepada saya. Tetapi saat saya menempati posisi yang sebaliknya untuk memberi kebaikan kepada Mbak Santi, maka posisi saya adalah yang saya pegang mestinya bahwa ya sudah, ikhlaskan saja gitu. Tapi begitu saya menempati posisinya Mbak Santi yang ketukar tadi itu, maka disitulah kebaikan itu menjadi sebuah ujian. Nah, tapi di lain hal, kita juga terkadang tidak menyangka atau tiba-tiba ada saja dalam situasi yang mungkin kita tidak ada seseorang yang mau bantu, tiba-tiba saja ada sebuah pertolongan yang nggak pernah kita sangka. Atau mungkin maka ada istilah, kalau di Islam itu ada minhoi wilayah tasib gitu. Ada sesuatu yang itu tidak pernah kita sangka, ternyata itu menjadi penolong kita. Di dalam kehidupan saya sendiri pernah, bahkan tidak sekali dua kali. Ada seorang yang tidak saya kenal, tiba-tiba itulah menjadi penyelamat dalam situasi tertentu yang saya tidak bisa menyelesaikan dari upaya diri saya sendiri. Dan orang tersebut terkadang di luar jangkauan yang sama sekali, atau di luar jangkauan yang sama sekali pernah kita bayangkan. Jadi seseorang yang mungkin selama ini kita kenal biasa-biasa saja dia, tapi justru itulah menjadi penolongnya. Atau bahkan sebaliknya, ketika seseorang itu ternyata ekspektasi kita tinggi gitu, ternyata dia hanya memberikannya sedikit dari yang dia mampu. Nah, di situ ada sisi uji dan ada sisi bukti dari sebuah kebaikan itu. Saya sih melihatnya begitu. Ya. Jadi
menjawab Mas Ibra. Mas Ibra, lakukan saja kebaikan, gitu ya kan. Perasaan itu nggak usah disampaikan, nanti mungkin bisa lama-lama tadi ya proses belajar. Lebih enak melakukan kebaikan daripada kita tidak melakukannya. Nah itu kan mungkin nanti bisa menjadi satu timbang-timbang yang akan lebih bisa melatih kita. Jadi sudah melupakan, forget and forgive ya, melupakan dan memberikan kebaikan. Terima kasih Mas Ibra untuk WhatsApp-nya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Fuad bisa memberikan insight untuk Anda. Kita ketemu dengan Nirmala sekarang. Ada kan? Ya. Oke. Nirmala, nggak ada lagunya ya, dibikin aja nih. 081565 sekian. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk Apredio, selalu sukses, amin. Pak Fuad dan juga Mbak Santi, saya mau sharing ini. Kadang-kadang kita suka underestimate kepada orang lain. Kemudian juga kita pengennya sih nggak selalu menggunjing orang ya Pak Fuad, tetapi ketika kita ketemu dengan sesuatu yang memang ketemu lagi dengan teman kemudian menggunjing, nah itu kadang-kadang saya masih suka sebel melihat diri saya yang selalu berbicara kejelekan orang lain. Bagaimana ya Pak untuk menghilangkan ini? Apakah ini sudah watak saya sehingga saya takut malah nanti saya akan dilihat kejelekannya oleh orang lain? Terima kasih Nirmala. Ini sudah punya kesadaran Ya, sebenarnya. tidak. Mungkin apa ya? Kalau secara nature gitu, memang membincangkan sesuatu yang sudah paten itu baik, itu menjadi tidak sesuatu yang menarik karena tidak ada sensasinya mungkin. Ya, Sensasi. lalu Ya. itu ada, ya kan? Terkadang ada apa ya? Yaitu dorongan manusiawi ya, mencari sebuah sensasi. Ya, secara psikologis itu terkadang kan gitu. Sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang lebih mendorong hormon apa istilahnya ya, Manusiawi. adrenalin kita atau apa itu lebih menantang gitu kan. Jadi kalau yang ngomong yang biasa yang wajar, itu mungkin. Nah, tetapi apakah kemudian bahwa hidup kita itu akan dipenuhi dengan dorongan-dorongan itu? Maka pengendalian atas terhadap diri ini kan menjadi penting. Menghibah itu mengasihkan. Dan membicarakan orang lain ya tentu saja ada sisi baik yang itu mungkin menjadi tawadan gitu, ya kan, itu bisa kita contohkan di situ. Tetapi keseruannya mungkin beda dirasakan. Nah, hanya problemnya itu ini sekali lagi di soal bagaimana kita mau membangun sebuah mindset diri kita sendiri juga gitu. Oh iya. Apakah memang yang mau kita bangun itu adalah kita mengambil pelajaran dari setiap orang yang kita temui. Bahkan memang bisa sih kita konteksnya tentu beda. Konteksnya kalau kita mungkin menggugah tidak pas ya. Tapi misalnya mengambil pelajaran dari kegagalan seseorang atau dari tidak dalam konteks untuk menjelekkan begitu atau kemudian tetapi orang itu kan ada pengalaman buruk juga kan pernah yang dalam mata kita menjadi sebuah pengalaman buruk gitu, atau seharusnya ini tidak terjadilah gitu. Yeah. Seharusnya itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi itu ternyata juga bisa terjadi gitu. Nah, maka kita bisa mengambil pelajaran dari sisi yang seharusnya tidak terjadi, dan itu gimana sih kita tidak melakukan yang seharusnya tidak kita harapkan itu. Nah, maka konteks inilah itu menjadi penting, dan konteks ini ditentukan oleh niat kita mau ngomongkan itu untuk apa. Jadi hasilnya pasti akan beda. Jadi kalau niatnya itu memang untuk kita tidak bisa pungkiri. Di kehidupan ini ada proses kompetisi, ada proses persaingan, dan dorongan seseorang itu pinginnya menjadi diri yang muncul itu menjadi yang paling baik. Paling baik. Gitu.
Salahnya kan ada dua, ya kan? Kalau kita menjadi katakan saya sering bercanda begini. Saya kalau di kalangan para anak-anak nakal itu menjadi paling santri. Tapi ketika berada di dalam anak santri, saya menjadi paling nakal. Gitu. Nah, artinya kan kita selalu mencari pembanding saja gitu kan. Iya. Nah, kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Akhirnya ya sudah, agar kita terlihat baik, kita menceritakan keburukan orang lain. Nah, ini sebuah pembawaan. Ya kuncinya kembali lagi di soal niatan kita membicarakan, niatan kita, apakah kita ini memang sedang belajar dari sisi orang atau sisi gelap dari seseorang yang itu bisa kita ambil pelajarannya, atau kita juga membicarakan orang untuk menjadi tauladan dari sebuah kebaikan yang pernah diciptakan. Iya. Nah, Kang Fuad, soal niat kan gitu. betul. Nah, titik awal kita itu bisa nggak sih kita dilatih dalam sebuah pembiasaan sehingga ketemu dengan orang-orang yang tadi ya baik, soleh gitu ya, sehingga ada energi kolektif itu yang membuat kita selalu memiliki titik niat awal, sehingga titik awal itu akan menentukan titik akhir kita itu kan. Dari pengalaman saya sih ya bila begitu kok. Kalau sama gini, saya kadang menempatkan diri ini sebagai semacam wadah gitu. Ya. Kalau saya menyediakan diri kita itu untuk diisi oleh banyak kebaikan, ya dilalah saja. Saya itu juga diketemukan dengan orang-orang baik. Dan itu adalah kontrol terhadap bagaimana sebisa mungkin yang terkelola, yang terpancar dari dalam diri kita itu berangkat dari sebuah kebaikan itu. Maka kan menjadi sangat sensitif ketika melakukan salah sedikit aja rasanya gimana misalnya gitu. Iya. Nah, itu menjadi indikator gitu kan. Tapi ya kembali lagi, tapi kalau kita itu sudah kemudian terbiasa dalam sebuah kondisi yang ya katakanlah kondisi yang tidak seharusnya berada di situ gitu. Awal mungkin tidak nyaman, tapi begitu berada di situ terus itu ya sudah akhirnya menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Nah, kan itu. Maka energi negatif pun kalau kemudian kita membiasakan ya udah begitu itu menjadi sebuah biasa ya akhirnya kita akan sangat mudah untuk mengafirmasi itu bisa kita terima lah gitu. Ya kan? Iya. Yes. Jadi kesadaran untuk menjaga dan menyediakan diri kita dalam sebuah kebaikan itu, saya kira itu menjadi sebuah upaya yang bisa kita lakukan. Sadar untuk menyediakan diri gitu. Sehingga saya sebagai wadah hanya siap untuk hal-hal yang baik. Oke. Baik, itu mungkin salah satu yang bisa menjaga adalah ketika kita mulai beling diri ya Kang, untuk terus ingat lagi pada hal-hal yang kita inginkan adalah baik-baik semuanya. Energi kolektif ini perlu ya dicari ke komunitas-komunitas yang memiliki energi baik. Kang Fuad, ini sudah ada kode karena ini hari Jumat, jadi saya sudah dapat tanda. Silakan Kang Fuad bisa memberikan closing statement untuk hari ini. Titik berangkat, titik awal Anda menentukan titik akhir. Ya, berlatihlah untuk selalu bisa menata dari niat yang mau kita lakukan dalam setiap kebaikan. Maka semoga itu menjadi fondasi-fondasi yang pada akhirnya mengantarkan kita berada pada titik akhir terbaik menjadi manusia. Saya kira itu maksudnya. Baik, terima kasih Kang. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan dengan tema yang lain. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM.
Up Radio, the mini station.